Gimana Pak? Apa kabar? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Pak Odi? Siap Pak Iwan. Eh, Mohon maaf, saya sedikit terlambat ya Pak ya. Mungkin bisa aja langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat salam kepada Rasulullah dengan melapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi perkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Raja Muhammad Iqbal Nasution. Saya sebagai seorang mediator bersertifikat yang dimana tugas saya adalah untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi di antara bapak berdua. Jadi sebelumnya mohon maaf kepada bapak sekalian. Saya perlu tekankan beberapa hal dalam hal proses mediasi kita pada kali ini. Yang pertama, dalam mediasi itu prinsipnya di sini saya sebagai mediator itu bersifat netral, tidak berpihak, dan saya tidak berpihak kepada Bapak Odi sebagai seorang penggugat, dan juga saya tidak berpihak kepada Pak Jo sebagai seorang penggugat, dan saya tidak berpihak kepada Pak Odi sebagai tergugat. Nah, tapi di sini saya atau kita bertiga berusaha untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh bapak-bapak sekalian. Nah, jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Maka oleh karena itu, karena saya sudah melakukan perkenalan diri, saya butuh perkenalan lah dengan bapak-bapak sekalian. Mungkin dimulai dari Pak Jo, boleh perkenalan, namanya, alamatnya di mana, pekerjaannya apa. Baik, perkenalkan, nama saya Josirat Adinata. Saya asli Rantau Pelapat Pak. Saya pekerjaan saya sebagai pengusaha di bidang peternakan Pak. Oke. Di bidang peternakan Pak ya? Iya Pak. Alamatnya di Rantau Prapat. Betul Oke, Pak. kepada Pak Odi, boleh perkenalkan Pak Odi? Baik Pak, selamat malam ya Pak Iqbal dan Pak Jo juga. Perkenalkan, nama saya Odi Panjaitan. Saya asli dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Saya di sini sebagai pengusaha mebel Pak. Oke, jadi terima kasih kepada bapak-bapak sudah memperkenalkan diri. Mungkin langsung saja Pak. Di sini kan sebelumnya saya sudah mencoba memahami apa yang menjadi permasalahan di antara bapak berdua. Nah, cuman karena di antara bapak sudah sepakat untuk melakukan mediasi dengan memanggil saya sebagai seorang mediator, maka dari itu kita masuk ke tahap pembahasan inti permasalahannya apa, sehingga kita nanti mencari solusi bersama dalam penyelesaian masalah ini, dalam penyelesaian sengketa ini. Jadi dalam mediasi itu Pak, yang perlu saya tekankan kepada bapak-bapak sekalian, ada yang namanya aturan dalam mediasi Pak, yang harus kita penuhi masing-masing. Yang pertama, dalam proses mediasi ini kita mencoba untuk saling menghargai satu sama lain dengan tidak berkata kasar, dengan tidak merokok, begitu, untuk kita mencapai suatu kesepakatan atau kita mencapai suatu keinginan bersama. Nah, jadi itu yang perlu bapak-bapak atau kita pahami bersama. Mungkin dari Pak Jo lah selaku penggugat, boleh dijelaskan apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi keinginan Pak Jo terhadap permasalahan ini sebelum kita masuk ke Pak Odi. Nah, di sini kan penggugatnya Pak Jo kan, tergugatnya Pak Odi. Mungkin Pak Jo sebagai penggugat boleh dijelaskan lah. Nah, baik Pak, terima kasih ke Pak Iqbal karena sudah datang, ke Pak Odi juga terima kasih waktunya kan. Nah, jadi di sini ujung permasalahannya itu Pak, di tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 saya lagi krisisnya itu Pak, krisis ekonomi. Nah, saya menjaminkan ke Pak Odi berupa surat tanah Pak. Saya meminjam uang sekitar 250 juta Pak. Nah, permasalahannya Pak, sebenarnya saya ada itikat baik nih Pak. Memang permasalahannya saya mengakui kesalahan karena saya terlambat bayar nih Pak, tidak sesuai janji. Nah, itikat baik saya berupa komunikasi Pak. Saya udah berusaha berkomunikasi ke Pak Odi, meminta perpanjangan waktu. Nah, tetapi Pak Odi ini tidak
Memberikan kesempatan. tidak memberikan kesempatan ke saya, Pak. Oke. Nah, jadi Pak Odi ini menggadekan sertifikat tanah saya ke orang lain, Pak. Nah, Menggadekan gitu, Pak. sertifikat. Sementara saya di sini merasa kerugian, Pak, di mana sertifikat saya lebih mahal daripada pinjaman saya, Pak. Sertifikat saya itu kalau dijual, Pak, ada berkisar sekitar kurang lebih 500 juta, Pak. 500 juta. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian mungkin boleh ke Pak Odi lah berikan penjelasan atau respon terkait apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Joy. Pada Pak Odi dipersilakan. Baik ya, sekali lagi selamat malam ya Pak Iqbal dan Oke, Pak Jo ya. selamat malam Pak Odi. Nah, jadi menindaklanjuti nih Pak dari seperti yang dikatakan Pak Jo tadi, bahwa benar di bulan 1 tahun 2024 Pak Jo melakukan peminjaman dengan saya. Beliau meminjam uang secara tunai dan di situ beliau juga melakukan apa istilahnya Pak, surat tanah dia nih sebagai jaminan bahwa dia akan bayar. Memang benar Pak, benar bahwa untuk lokasi tanah beliau saya yakin itu mahal Pak, 500 juta mungkin dapat, Pak. Nah, namun Pak, kami kan ada perjanjian nih. Perjanjian kami yaitu selama 1 tahun, yaitu di mana di 2024 akhir atau 2025 awal Pak Jo ini lunas Pak. Kami tidak ada sistem kredit per bulan, tidak ada. Hanya sebagai pebisnis Pak. Pebisnis kami yaitu teman lama ini istilahnya Pak, teman lama ya. Yang namanya teman untuk ingin memajukan bisnisnya kan kita juga senang Pak ya. Nah, siapa yang tidak senang kalau teman ingin ekspansi. Namun begini Pak, di dalam niat baik saya membantu teman terdapat kecacatan ini Pak. Istilahnya mungkin bukan prestasi, Bapak lebih tahu lah itu istilahnya hukumnya. Pak Jo ini tidak tepat bayarnya Pak. Kami berdua sesama pebisnis. Bisnis saya ini Pak, kalau Bapak tahu lah istilah dalam mebel ini, kalau kita tidak ada melakukan produksi Pak, apa yang mau dijual? Apa yang mau dilakukan atau apa yang mau dibayar untuk sewa tempat? Apa yang mau dilakukan atau apa yang mau dibayar untuk gaji anggota? Biaya investasi segala macam Pak. Kan itu butuh uang Pak. Kita butuh uang. Jadi selama 1 tahun saya sudah nunggu. Beliau hanya meminta bahkan tolonglah itu selama 6 bulan ke depan. Mau ada uang dari mana Pak? Jujur. Jadi dari situ saya mengambil inisiatif sendiri Pak. Karena juga saya butuh uang. Butuh uang itu saya udahlah. Saya juga punya teman pebisnis juga Pak. Saya pinjamlah uang ke teman saya ini 400 juta. 400 juta dengan tenor selama 1 tahun. Bunganya 8% Pak. 8%. Jadi situ kurang lebih dalam setahun itu ada bunganya 32 juta lah. Nah, itu saya bayar Pak. Ini sudah masuk ke bulan kedua. Saya melakukan itu kemarin di bulan 2 awal karena Pak Jo ini tidak ada bayar Pak. Tidak ada bayar sama sekali. Bahkan dia minta untuk nanti di bulan 6. Itu pun kalau dia bayar. Kalau enggak bagaimana? Apa nasib saya ini, nasib bagaimana? Apakah ada yang pihak lain yang mau menjamin? Nah ini Pak, uang untuk usaha saya kan nggak ada Pak. Saya kan harus berpikir otak saya sendiri. Tapi Pak, saya merasa ditipu loh Pak, tanpa sepengetahuan saya nih. Ini bisa dipidana nih Pak, ke tahap pengadilan ini Pak, penggelapan kan Pak. Saya merasa ditipu gitu, tanpa sepengetahuan saya loh Pak. Saya kan sementara saya udah ada komunikasi baik Pak, etikat baik, niat bayar nih Pak. Memang saya nggak sanggup Pak, tahulah Bapak kan, peternakan ini banyak yang kena penyakit, sapi-sapi saya kan Pak. Jadi gitu Pak. Makanya saya minta solusi nih dari Bapak, gimana Pak jalan tengahnya? Oke, baik, terima kasih kepada Pak Odi dan Pak Jo sudah menjelaskan. Jadi Pak Odi dan Pak Jo, yang pertama di sini saya mencoba untuk memahami apa yang menjadi keluhan daripada bapak-bapak. Nah, kayak gitu. Jadi saya ingin bertanya dulu kepada bapak-bapak, apa yang menjadi harapan bapak-bapak dalam proses mediasi ini? Nah, coba dulu dari Pak Odi lah, selaku yang digugat oleh Pak Joy. Sebelum saya nanya ke Pak Joy, apa yang menjadi harapan Pak Odi dalam proses mediasi kali ini? Karena kan orang bapak sudah sepakat nih, kita melakukan proses mediasi, yang dimana dalam proses mediasi ini adalah orientasinya perdamaian, kan kayak gitu. Harapan kita ada hasil, solusi terbaik. Nah,
Tapi dari masing-masing Pak Odi dan Pak Jo memberikan satu penjelasan pembelaan dari masing-masing. Pak Jo merasa ditipu dengan digelapkannya sertifikat tanahnya. Kemudian Pak Odi merasa tidak sesuai perjanjian yang dilakukan oleh Pak Jo ya, dalam hal pembayaran hutang. Karena Pak Odi merasa membutuhkan uang sehingga dia harus menggadaikan sertifikatnya tadi. Artinya di masing-masing bapak ini memiliki keluh kesah, kan kayak gitu. Ya, betul. Nah, jadi makanya saya tanya dulu yang pertama, Pak, apa yang menjadi harapan Pak Odi lah sebagai yang digugat oleh Pak Jo? Nah, dalam proses mediasi ini. Begini Pak Mediator ya, kalau dari saya, bagaimana setidaknya usaha saya ini berjalan lancar lah Pak. Kalau memang keluhan saya ini ada di uang, ya Pak Jo lah harus dinampakkan iktikat baik dia. Itu kan berhubung memang saya melakukan kesalahan, yaitu melakukan peminjaman dengan teman saya. Itu kalau Pak Jo mau, ya sudah, tebus saja ke dia sana. Nah, senilai 250 juta, habis selesai. Sisanya biar saya, 150 juta lagi ke saya. Itu kan ada 400 juta Pak. 250 ditambah 150. Biar 150 saya, 250 juta Pak Jo, dengan catatan bunga dalam setahun itu 8% tadi itu wajib Pak Jo lah, jangan saya lah. Itu kan kita pebisnis Pak ya, kita realistis saja, kita butuh uang. Saya nggak ada ngambil apa-apa ini Pak, nggak ada ngambil aneh-aneh saya ini. Nah gini Pak Mediator, ini kan sebenarnya lucu nih Pak. Nah Pak Odi nih sebenarnya yang menggadaikan ke temannya, kok saya yang menanggung bunganya Pak? Saya di sini merasa kerugian loh Pak, dirugikan saya nih Pak. Nah, bahkan temannya itu bisa saya tuntut loh Pak. Saya minta solusinya lah Pak, janganlah saya dirugikan banyak kali Pak. Sementara yang menggadai Pak Odi, bunganya saya yang menanggung, kan nggak lucu nih sebenarnya. Jadi gini bapak-bapak, yang pertama ingin saya tekankan kembali, ingat dalam prinsipnya kita mencari solusi terbaik, kan kayak gitu. Kalau misalnya bapak-bapak ini memiliki keinginan yang berbeda dan tidak mendapatkan titik temunya, maka tidak ada gunanya kita dalam proses mediasi ini. Seharusnya harapan kita mendapatkan solusi, kan kayak itu. Nah, tapi tetap dari Pak Jo sendiri tidak ingin memenuhi dan menanggung-jawabi apa yang menjadi permintaan Pak Odi, sementara Pak Odi tidak ingin memenuhi dan menanggung-jawabi apa yang menjadi permintaan Pak Jo, kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya beginilah kan, atau ada saran dari bapak-bapak yang mungkin bisa menjadi solusi lah kira-kira. Karena kalau saya di sini nggak bisa memberikan inisiasi terhadap apa yang solusi bapak-bapak sekalian. Baiklah Pak, Tapi kalau misalnya bapak meminta solusi, tapi itu saya kembalikan ke bapak. Kalau gini Pak, gimana Pak? Ini kan saya dirugikan, Pak Odi pun dirugikan, sama-sama ruginya kami ini Pak. Nah, saya bayar Pak utang-utang saya berkisar 250 juta dan Pak Odi membayar utang Pak Odi ke temannya itu sekitar 150 juta. Nah, jadi 50 juta ini Pak, gimana kalau 50-50 Pak, 50%. Nah, itu saran saya Pak, kan biar enak sama enak. Kan di sini saya tanpa sepengetahuan saya loh Pak. Gimana sih? Oke, gini, saya coba minta respon dari Pak Odi dulu terkait tawaran dari Pak Jo. Mungkin itu kita anggap sebagai solusi kan ya. Saran Pak, kan? Ya, jalan tengah lah. Gini aja Pak, kita pakai hitung-hitungan bisnis saja sederhana. Bayangkan Pak, kalau Pak Jo ini setahun dia mengambil uang ke bank, udah berapa bunganya? Itu aja dulu Pak Jo. Yang kedua, Bapak gagal ini prestasi ke bank, nama Bapak rusak, aset Bapak bisa dilelang. Toh dilelang kalau asetnya sampai 500, kalau nggak sampai 500 bagaimana? Bukan Bapak tambah rugi. Tapi gini lah Pak Jo, memang kita ini kawan lama ya. Pak. Kalau tadi Bapak minta untuk 50-50 yang bunga 8% tadi, janganlah. Udah, kalau mau itu kan hanya 32 juta, biar saya 2 juta lah ke 7 juta, sisanya Bapak lah. Bayangkan Pak, ini gini Pak Mediator, pertimbangannya. Jika Pak Jo tidak meminjam kepada saya, kepada orang lain, sudah berapa bunganya Pak? Itu aja dulu.
karena kita kawan ya sudahlah, saya mengaku salah, saya mendapat ilmu nih baru tahu rupanya tidak boleh Pak ya ke pihak lain atas nama orang. Ini saya baru tahu nih Pak, baru tahu. Bagaimana lah dari Pak Joy lah dan Pak mediator, bagaimana kalau saya rasa cocok, oke kita deal, kalau nggak cocok saya nggak terima juga Pak. Oke, gini Pak Joy, apakah Pak Joy bisa menyanggupi atau gimana? Coba saya minta respon dari Pak Joy lah terhadap tawaran kembali yang diberikan oleh Pak Odi. Sebenarnya sih iyalah namanya kita butuh uang kan. Saya ini tolong lah sebenarnya ini sama Pak Odi ketika saya lagi hancur-hancurnya nih Pak kan. Udah lah Pak, gitu aja Pak, besok kami ambil sertifikatnya Pak, kami jual lah ini kan Pak, saya jual. Ya udah, utang saya bayar, tapi dengan catatan Pak Odi ikut membayar bunganya yang 2 juta ke 7 juta tadi Pak. Oke lah, sepakat Pak. Terima kasih. Jadi sepakat ya? Sepakat. Oke, artinya begini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Joy atas kerendahan hatinya untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga saya ucapkan terima kasih ke Pak Odi. Harapan kita tidak ada lagi yang namanya perselisihan setelah dari permasalahan ini. Kayak itu. Syukur-syukur permasalahannya sudah selesai. Jadi mungkin setelah terjadinya kesepakatan untuk ini bisa dieksekusi supaya berkekuatan hukum tetap, tidak ada perselisihan di kemudian hari. Dalam hal kesepakatan ini ada yang namanya pembuatan akta pendanding. Akta pendanding ini adalah akta perdamaian. Oke. Apakah Bapak sepakat? Sepakat Pak. Dalam perbuatan akta perdamaian? Sepakat. Oke, sepakat ya. Iya. Oke, jadi untuk selanjutnya prosesnya nanti saya jelaskan kepada bapak-bapak sekalian gimana dalam proses pembuatan akta perdamaian ini. Yang paling terpenting adalah permasalahannya sudah selesai, sehingga konflik ini tidak ada lagi. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Odi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jo. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.